الفاتحة لمؤلفي الكتب المباركة لشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف لشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولشيخنا ورب أرواحنا بهجر الدين بالخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله حفظه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفروض المقدرة ada 6. Yang pertama An-Nisfu, yang kedua Ar-Rubu, yang ketiga Al-Thumun, yang keempat Al-Thuluthani, yang kelima Al-Thuluth, yang keenam As-Sudus. An-Nisfu berapa orang? 5. Yang pertama Az-Zawj, yang kedua Bintus Sulbiyah, yang ketiga Bintul Ibni, yang keempat Al-Ukhtus Syaqiqah, yang kelima Al-Ukhtul Ab. Yang pertama Az-Zawj syaratnya 1, yaitu tidak ada far'un waris. Siapa far'un waris? Al-Ibnu, Ibnul Ibni wa insafal, Al-Bintu, Bintul Ibni wa insafal. Yang kedua adalah Bintus Sulbiyah, syaratnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada mu'asib, yang kedua tidak ada mumathil. Siapa mu'asibnya? Ibnu Sulbi. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Yang kedua adalah tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Bintu Sulbiyah lainnya. Yang ketiga adalah Bintul Ibni, syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada Sulbi atau yang kedua tidak ada mu'asib, yang ketiga tidak ada mumathil. Apabila ada al-ibnu maka bintul ibni mahjub bil mana. Apabila ada al-bintu sulbiyah maka as-sudus takmilatan. Apabila ada 2 orang anak perempuan atau lebih maka mahjub bil mana, kecuali ada qarib mubah. Siapa qarib marad? Ibnu ibni. Kemudian yang kedua adalah tidak ada mu'asib. Siapa mu'asib? Ibnu ibni. Jika ada mu'asib maka lidzakari mithlu hadzil. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada mumathil. Siapa mumathil? Bintul Ibni lainnya. Kemudian yang keempat adalah Al-Ukhtus Syaqiqah, syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada
far'un waris. Yang kedua, tidak ada ayah. Yang ketiga, tidak ada mu'assib. Yang keempat, tidak ada mumathil. Yang pertama, apabila ada al-ibnu maka mahjub bil mana. apabila ada satu orang atau lebih maka asabah ma'al-ghair. Apabila ada ayah maka mahjub bil mana. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akhus syakik, maka lidzakari mithlu hadzal unthayayn. Apabila ada madil maka siapa madilnya dia? Al-akhus syakik lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhut al-ab. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada far'un waris. Yang kedua tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada satu orang pun saudara sekandung. Yang keempat tidak ada mu'assib. Yang kelima tidak ada. Yang pertama tidak ada far'un waris. Apabila ada al-ibnu maka al-mahjub. Apabila ada satu orang anak perempuan atau lebih maka asabah ma'al-ghair. Apabila ada ayah maka mahjub bil mana. Apabila ada al-akhus syakik maka al-ukht al-ab mahjub bil mana. Apabila ada al-ukht syakikah maka az-zulus dan biladan. Apabila ada dua orang saudara kandung perempuan atau lebih maka kecuali ada akhbar. Siapa akhbar? Ahlil ab. Kemudian yang keempat tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-ahlil ab. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzal. Kemudian yang kelima tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Al-ukhut al-ab lainnya. Yang berikutnya adalah ar-rubu'. Berapa orang ar-rubu'? Yang pertama adalah az-zawj, yang kedua az-zawjah aw az-zawjah. Az-zawj syaratnya berapa? Yaitu ada far'un waris. Kemudian az-zawjah aw az-zawjah syaratnya berapa? Satu, yaitu tidak ada far'un waris. Yang ketiga adalah al-thumun. Berapa orang al-thumun? Yaitu az-zawjah aw az-zawjah. Syaratnya berapa? Yaitu ada far'un waris. Yang keempat al-thulutsan. Berapa orang al-thulutsan? Empat. Yang pertama bintas sulbiyah fa'aksar. Yang kedua bintas ibni fa'aksar. Yang ketiga al-ukhtani syaqiqatani fa'aksar. Yang keempat al-ukhtani al-ab. Yang pertama bintas sulbiyah fa'aksarnya berapa? Yaitu tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzal unthayayn. Yang kedua adalah bintal ibni fa'aksarnya berapa? Dua. Yang pertama tidak ada sulbi atau yang kedua tidak ada mu'assib. Apabila ada al-ibnu maka bintal ibni mahjub bil mana. Apabila ada al-bintu sulbiyah maka az-zulus dan biladan. Apabila ada dua orang anak perempuan atau lebih maka kecuali ada qarib barat. Siapa qarib barat? Yang ketiga tidak ada mu'assib. Jika ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzal. Yang berikutnya adalah al-ukhtani syaqiqatani. Syaratnya berapa? Tiga. Yang pertama tidak ada far'un waris. Yang kedua tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada mu'assib. Apabila ada al-ibnu maka al-ukhtani syaqiqatani fa'aksar mahjub. Apabila ada al-bintu sulbiyah maka az-zulus. Apabila ada al-bintu sulbiyah satu orang atau lebih maka asabah al-ghair. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akhus syakik. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzal. Yang berikutnya adalah tidak ada ayah. Apabila ada ayah maka yang berikutnya adalah al-ukhtani al-ab. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada far'un waris. Yang kedua tidak ada ayah. Yang ketiga saudara sekandung. Yang keempat tidak ada mu'assib. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka apabila ada anak perempuan satu orang kandung atau lebih maka asabah al-ghair. Apabila ada ayah maka mahjub bil mana. Apabila ada al-akhus syakik maka apabila ada ukhtus syaqiqah maka az-zulus dan biladan. Apabila ada dua orang saudara kandung lebih maka kecuali ada akhbar. Siapa akhbar? Al-akhil ab. Kemudian yang berikutnya tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akhil ab. Jika ada mu'assibnya maka lidzakari mithlu hadzal. Yang berikutnya siapa? Berapa orang al-thuluts? Yang pertama al-ukht, yang kedua
Al-ikhwa atau al-akhwat al-um syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada fardul waris, yang kedua tidak terbilang saudara sekandung sebapak ataupun ibu. Yang kedua adalah al-ikhwa atau al-akhwat syaratnya berapa? Tidak ada asdul dzakarun, tidak ada fardul waris. Siapa asdul dzakarun? Al-ab, al-jad, wa in ala. Siapa waris? Al-ibnu, ibnul ibni, wa in sabar, al-bintu, bintul ibni, wa in sabar. Yang berikutnya adalah Al-sulus berapa orang? 7. Yang pertama al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima bintul ibni faktor, yang keenam al-ukhtus syaqiqah, al-ukhut al-ab faktor, yang ketujuh al-akh atau al-akhut al-um. Yang pertama adalah al-ab, syaratnya berapa? Yaitu ada fardul waris. Jika ada fardul warisnya adalah laki-laki maka satu bagian saja as-sulus. Apabila ada fardul perempuan maka yang pertama as-sulus bil fardhi, yang kedua bil tafsiri. Al-jad sama dengan al-ab. Yang menghalangi jad adalah al-ab. Kemudian al-um syaratnya berapa? 2, yaitu ada fardul waris berbilang saudara segantung sebapak. Al-jaddah sama dengan al-um. Yang menghalangi jaddah min jihadil ab, al-ab, al-um, al-jaddah. Yang menghalangi jaddah min jihadil um adalah al-um, al-jaddah, aqrabu minha. Yang berikutnya adalah bintul ibni fa'aksar. Syaratnya berapa? Bersamanya ada satu orang anak perempuan sekandung. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhut al-ab. Syaratnya berapa? Yaitu bersamanya ada satu saudara perempuan sekandung. Yang berikutnya adalah al-akh al-ukhut al-um. Syaratnya berapa? Tidak ada asdul dzakarun, tidak ada fardul waris. Siapa asdul dzakarun? Al-ab, al-jad, wa in ala. Fardul waris adalah al-ibnu, ibnul ibni, wa in sabal, al-bintu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif hafizahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asabatu. Al-'asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Asabah adalah man laisa lahu nasibun muqaddarun. Orang yang tidak memiliki bagian yang tentukan pada hukum syariat disebut dengan asabah. Ada an-nisfu, kemudian ada ar-rubu', ada al-thumun, ada al-thuluthani, ada al-thulus, ada as-sudus. Orang yang tidak memiliki bagian tersebut maka disebut dengan al-asabah. Man laisa lahu nasibun muqaddarun. Wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Dan asabah terbagi 3 bagian. Asabah terbagi 3 bagian. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama al-asibu binafsih, yaitu al-asib binafsih, orang yang mengasabahkan dirinya, ai bidatihi la biwasitati ghairihi, tidak dengan perantaraan orang lain. Jadi dia mengasabahkan dirinya sendiri, tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Wa huwa alladhi idza wujida, kalau dia ada sendirian, akhadha jami'al mali idan farada, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Jadi kalau sendirian doang, maka al-asib bin nafsi, dia akan mengambil semua harta warisan. Wa baqiyatal mali ba'da akhdhi dawil furudi furudahum, dan dia mengambil sisa harta warisan setelah dawul furud, ahlul furud, ashabul furud, masing-masing mengambil bagiannya. Masing-masing udah ngambil bagiannya, ada sisanya. Maka sisa ini diperuntukkan untuk al-asib bin nafsi itu. Jadi kalau sendirian mengambil semua harta warisan, kalau seandainya ada ashabul furud, ada dawul furud, ada ahlul furud, setelah mereka masing-masing mengambil bagiannya, baru tuh sisanya untuk al-asib bin nafsi. Siapa al-asib bin nafsi? Wa huwal mu'tiqatu minan nisa'i. Pertama, perempuan yang memerdekakan budaknya tuh. Dia punya budak, dimerdekain. Maka ini perempuan disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa'. Nah, dia masuk pada bagian al-asib bin nafsih tuh. Yang kedua, wa jami'ut tukur, semua laki-laki. Jadi semua laki-laki adalah al-asib
binafsi illa zawja wal akha li ummin, kecuali suami dan saudara laki-laki yang seibu tuh. Jadi semua laki-laki al-azib binafsi. Jadi kalau dibilang laki-laki semua adalah al-azib binafsi kecuali dua. Yang pertama adalah az-zawj suami, yang kedua al-akh lil saudara laki-laki yang seibu. Fahuma min ahlil furudi, keduanya merupakan ahlul furud, ashabul furud, dawul furud. Berapa bagian az-zawj? Al-nisfu jika tidak ada far'ul waris. Kemudian ar-rubu jika ada al-akh lil berapa bagiannya? As-sulus. Dan masalah tidak ada aslul taharul, tidak ada far'ul waris. Dia bukan asabah, tapi dia adalah ahlul furud, ashabul furud atau dawul furud. Lal asabati, bukan asabah. Jadi semua laki-laki adalah al-azib binafsi kecuali dua. Pertama az-zawj suami, yang kedua al-akh lil saudara laki-laki yang seibu. Ringkasnya bagaimana? Dhabituhu dzul wala'i, orang yang punya budak. Tadi yang pertama disebut dengan al-mu'tiqah dan nisa. Yang kedua adalah dzakarun qaribun lam yugli ilal mayyiti bi unta, laki-laki yang dekat yang tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan. Jadi bukan bersambung dengan si mayit dari jalur perempuan, laki-laki semua. Inilah yang disebut dengan al-azib binafsi, yang tadi bilangnya jami'ud dzumur tuh, illa zawj wal akh lil Nah, sekarang kalau kumpul semua bagaimana? Ini asabah kumpul semua. Ini bagaimana cara menentukannya tuh? Menentukan siapa yang mendapatkan bagian itu warisan. Wa idza tama aktsaru min syakhsin min al-asabati, kalau berkumpul lebih dari satu orang al-asabah, fal warithu wal muqaddamu jihatan, maka yang mendapatkan warisan adalah pertama yang didahulukan yang dari jalur dulu, jihah tuh. Jadi kalau semua ngumpul al-asib binafsi, maka kalau kumpul semua al-asabah, maka yang didahulukan adalah yang terlebih dahulu jihahnya tuh, yaitu apanya tuh? Jalurnya tuh. Lihat jalur. Tumma qarabatan. Yang kedua adalah dari sisi apa? Kekerabatan, kedekatan. Tumma quwwatan. Yang ketiga dari sisi kekuatan. Jadi kalau ngumpul semua al-asabah, maka lihat dulu, jihad dulu, perhatikan jalur. Kemudian setelah itu adalah qarabah, kedekatan. Setelah itu adalah quwwah, kekuatan. Nah, sekarang jihadul usubati sab'un. Jalur yang dibilang al-asib binafsi ada 7. Al-asib binafsi jalurnya ada 7. Yang tadi pertama jihad, jalur. Yang kedua adalah qarabah, yang ketiga adalah quwwah. Nah, sekarang pertama adalah dari jalur dulu, jihad. Al-awwalu al-bunuwah. Al-ula al-bunuwah. Yang pertama adalah al-bunuwah. Jalurnya jihadnya bunuwah. Siapa itu? Al-ibnu ibni wa insahadu, anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah tuh, bunuwah tuh. Yang kedua, tummal ubuwah. Yang ketiga, yang kedua adalah ubuwah dari jalur kebapaan. Siapa itu? Al-ab, abul ab, wa in ala. Bapaknya, bapak yang kakek, dan seterusnya ke atas tuh. Jadi pertama min jihadil bunuwah dulu, jalur anak, al-ibnu, ibnul ibni, wa in sama. Yang kedua di jalur ubuwah, al-ab, abul ab, wa in ala. Yang ketiga tsummal jududatu wal ukhuwatu, dari jalur ujududah, kekakean. Siapa itu? Al-jad, abul jad, wa in ala. Kakek, kemudian bapaknya kakek, dan seterusnya ke atas. Masih yang ketiga wal ukhuwah, jalur siapa itu? Persaudaraan. Siapa? Al-akhul syaqiq, al-akh, al-ab, al-akhul syaqiq, al-akh, al-ab. Saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki yang sebapak. Ingat itu. Pertama bunuwah. Jihad pertama bunuwah. Yang kedua adalah ubuwah. Yang ketiga jududah wal ukhuwah. Yang ketiga jududah wal ukhuwah. Yang keempat tumma banul ukhuwah. Yang keempat banul ukhuwah. Siapa banul ukhuwah itu?
yaitu ibnul akhi syaqiq, kemudian ibnul akhil ab, wa insabatu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, dan seterusnya ke bawah tuh. Jadi itu dari jalur apa tuh? Banul ukhuwah tuh. Jadi pertama adalah bunuwah, yang kedua ukhuwah, yang ketiga al-jududah al-ukhuwah, yang keempat adalah banul ukhuwah. Tumal umumatu, kemudian dan jalur kepamanan. Siapa itu? Al-ammu syaqiq, al-ab lil-ab, kemudian ibnul am syaqiq, ibnul am lil-ab, wa insabatu. Ingat itu. Min jihatil umumah adalah pertama al-ammu syaqiq, paman yang apa? Yang sekandung tuh. Kita punya orang tua, punya adik atau punya abang yang sebapak seibu, itu disebut dengan paman yang sekandung, al-ammu syaqiq. Ada lagi yang kedua, al-ammu lil-ab, paman yang apa? Kita punya orang tua lagi, dia punya adik atau punya abang, tapi hanya satu bapak saja. Itu yang disebut dengan paman yang sebapak tuh. Jadi pertama al-ammu syaqiq, paman yang sekandung. Yang kedua al-am lil-ab, paman yang sebapak. Yang ketiga ibnul ammi syaqiq, siapa itu? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung tuh. Yang keempat ibnul am lil-ab, yaitu sepupu dari paman yang sebapak tuh. Kita punya paman yang sebapak, dia punya anak laki-laki, disebut dengan ibnul ammi lil-ab, yaitu sepupu daripada paman yang sebapak. Wa mahna wa insabal, dan seterusnya ke bawah tuh. Gitu ya. Pertama jihad adalah bunuwah, yang kedua ubuwah, yang ketiga jududah ukhuwah, yang keempat badul ukhuwah, yang kelima ubuwah. Yang keenam tsummal wala, kemudian al-wala, perbudakan. Siapa tadi itu? Al-mu'taqah dan nisa tuh. Perempuan satu-satunya yang mendapatkan harta warisan sebagai al-asib bin nafsi hanya ini, al-mu'taqah dan nisa. Jadi perempuan yang satu-satunya sebagai al-asib bin nafsi dalam ilmu faraid dan hukum agama, perempuan yang satu-satunya mendapatkan warisan sebagai al-asib bin nafsi hanya al-mu'taqah dan nisa. Terus sekarang udah nggak ada. Yang ketiga adalah sunnah baitul mal, sekarang udah nggak ada. Jadi al-wala udah nggak ada, baitul mal juga udah nggak ada, kecuali di tempat-tempat yang mengasih hukumnya hukum agama Islam masih ada baitul mal. Jadi kita nggak ada. Kita al-wala, rata al-wala nggak ada. Sebelumnya nggak ada al-wala. Yang kedua, yang ketujuh tadi apa? Baitul masih ada, tapi di kalangan negara-negara yang masih menggunakan hukum agama Islam. Nah sekarang bagaimana menentukannya tuh? Menentukannya tadi pertama jihad, jalur. Yang kedua qarabah, kerabatan, kedekatan. Yang ketiga adalah kekuatan. Nah sekarang bagaimana penentuannya itu? Kalau seandainya ngumpul semua ini al-asabah, al-asib bin nafsi, fal jihadul muqaddamatu tahjubu man ba'daha, maka jalur yang didahulukan itu dapat menghalangi yang setelahnya. Contoh, kal akhi yahjumul amma, seperti saudara laki-laki yang sekandung misalnya menghalangi paman yang sekandung misalnya. Dulu mana itu? Jalur ukhuwah, baru kemudian jalur ubuwah. Yang pertama bunuwah, yang kedua ubuwah, yang ketiga jududah wal ukhuwah, yang keempat badul ukhuwah, yang kelima baru ubuwah, yang keenam al-wala, kemudian yang ketujuh baitul mal. Nah tadi ada saudara laki-laki yang sekandung, ada paman yang sekandung. Ngumpul nih dua-duanya nih. Ada saudara laki-laki yang sekandung, ada paman yang sekandung. Yang dapat siapa itu? Kenapa demikian? Nah, jihadnya duluan tuh saudara laki-laki yang apa? Yang sekandung. Makanya dia menghalangi siapa itu? Paman yang sekandung. Nah sekarang bagaimana kalau sama jihadnya? Sama-sama jihadnya. Fa ini stawatil jihadu, jika sama jihadnya,
Quddimal aqrabu darajatan. Yang dibilang qarabah nih, didahulukanlah yang paling dekat derajatnya, peringkatnya tuh. Ini yang dibilang tadi apa? Qarabah tuh, kan urutannya jihad. Yang kedua qarabah, yang ketiga qurwah. Nah, ini sekarang qarabah. Contoh siapa? Kabni akhir li abin tuh. Seperti siapa ini? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Muqaddamun ala bni akhin syaqiqin. Didahulukan daripada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara yang sekandung tuh. Ini ada keponakan laki-laki tapi dari saudara laki-laki yang apa? Yang sebapak tuh. Kita punya saudara, adik atau abang. Kita punya saudara tapi sebapak. Dia punya anak laki-laki. Kan disebut dengan apa itu? Ponakan. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Kita punya saudara, adik, abang. Tapi yang apa? Yang sebapak. Kita punya saudara yang sebapak tadi, yang laki-laki ini punya anak. Anak ini siapa itu? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang ada dia. Kemudian ada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang ada. Kita punya adik, punya abang yang sekandung. Dia punya anak. Siapa itu? Ponakan laki-laki. Nah, anaknya dia punya lagi anak siapa itu? Nah, cucu laki-laki dari ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, ada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang ini yang lebih dekat mana? Maka yang lebih dekat mana itu? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Kenapa demikian? Li'annal awwala aqrabu darajatan. Yang pertama lebih dekat apanya? Peringkatnya, derajatnya tuh. Lebih duluan mana tuh? Ponakan dengan cucu. Ponakan tuh. Kan kayaknya seolah-olah lebih dekat siapa itu? Bukan. Saudara laki-laki yang kandung. Seolah-olah tuh. Tapi peringkatnya lebih dulu mana? Ponakan. Baru kemudian apa? Cucu tuh. Sekalipun jihadnya sama, tapi yang lebih dekat siapa? Adalah keponakan laki-laki dari ketimbang cucu tuh. Makanya yang dapat adalah bukan cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung, tapi yang dapat adalah keponakan laki-laki dari yang sebapak tuh. Kenapa demikian? Karena dia lebih dekat apa tadi? Derajatnya atau peringkatnya. Ingatin tuh, ini penting nih, penting. Kejadian kita tahu, iya, kan duluan ponakan, baru kemudian cucu. Tapi orang seolah-olah kan kelihatannya yang sekandung dulu, enggak. Lihat peringkatnya kalau begitu, kan duluan ponakan, baru kemudian cucu laki-laki. Kalau lihat apa? Yang pertama saudara laki-laki yang sebapak, yang kedua saudara laki-laki yang sekandung. Kayaknya kuatan mana tuh? Yang sekandung itu kalau sama-sama keponakan. Ngumpul nih, ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, ada keponakan laki-laki dari keponakan laki-laki yang saudara laki-laki yang siapa yang dapat tuh? Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kenapa demikian? Lebih apa? Lebih kuat itu. Jadi jangan salah paham tuh ya, jangan salah paham jangan gagal paham. Jadi yang pertama tadi itu contoh dari yang duluan apa itu, yang lebih dekat derajatnya dibilang dari apa? Qarabah tuh. Jadi pertama jihad tuh, lihat jihad. Yang kedua lihat qarabah. Yang ketiga lihat quwwah, yang baru sekarang quwwah nih. Fa ini stawat darajatuhuma quddimal aqwa. Sekarang baru quwwah nih. Jika sama derajat keduanya, maka didahulukan yang lebih kuat. Contoh, ini baru ada ini. Ka'akhir syaqiqin fahuwa muqaddamun ala akhir li abin. Saudara laki-laki yang sekandung, maka dia didahulukan daripada saudara laki-laki yang ada saudara laki-laki yang sekandung,
ada satu laki-laki yang bapak. Ini ngumpul dua-duanya, siapa yang dapat tuh? Kenapa demikian? Lebih kuat itu ketimbang saudara laki-laki yang sebapak tuh. Ada sepupu laki-laki dari paman yang sekandung, ada sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Siapa yang dapat? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Kenapa demikian? Lebih kuat. Ada lagi cucu laki-laki dari sepupu laki-laki dari paman yang sekandung, ada ada sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Siapa yang dapat? Sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Nah, kenapa demikian? Lebih dekat apanya tuh? Peringkatnya atau derajatnya tuh. Jadi nggak semuanya dapat ya, semua dapat kagak. Tapi pas lagi ada kasus kadang-kadang suka bingung, kadang-kadang betul nggak jangan bingung lihat dari apa yang pertama gitu. Jihad dulu, bunuah, kemudian ubuah, kemudian judulah, wahwa, kemudian wahwa, kemudian umumah, kemudian alwala, kemudian itu. Wa idan farada al-asibu bi nafsihi, kalau al-asib bin nafsihi sendirian, ailam yujad ahadun min ahlil fardi, tidak ada satu orang pun ahlul farad, dawul farad, ashabul farad, fayakhudhu jami'at tarikati, maka dia mengambil semua harta warisan sendirian doang. Al-asib bin nafsi, nggak ada ashabul farad, nggak ada dawul farad, nggak ada, maka dia langsung mengambil apa? Semua harta warisan. Wa idza kana ma'hu fardin, kalau bersamanya ada dawul furud, ashabul furud, ahlul furud, akhada baqiyatal mali in fadula syai'un minhu, maka dia mengambil sisa harta warisan jika masih ada lebihnya. Jadi kalau ada ashabul furud, ada ahlul furud, ada zawul furud, maka dia mengambil sisa harta warisan setelah ada kelebihannya. Wa illam yafdul syai'un min tarikati, kalau nggak ada kelebihan dari harta warisan, saqatal 'asibu bi nafsihi, maka al-'asib bi nafsihi tidak mendapatkan bagian apapun dari harta warisan. Habis nih, udah masing-masing buat ashabul furud, dawul furud, udah, maka al-'asib bi nafsihi tidak apa? Tidak mendapatkan harta warisan. Illa fil mas'alatil mushtarakati, kecuali pada kasus yang disebut dengan al-mas'alatul mushtarakah. Wallahu a'lam bissawab.